Shalom anak-anak ibu kelas 2B. Selamat berjumpa kembali. Selamat pagi. Di hari yang indah ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran kita Classroom. Apa kabarmu sayang? Dengan penuh harapan semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, kembali kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu hari Senin 21 September tahun 2020. Pembelajaran kita dari subtema 3 buku, tema 2B, subtema 3, pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita belajar bidang studi. Yang pertama di situ adalah bidang studi PJOK. Bidang studi PJOK kita diajak mempraktekkan gerakan memutar badan melalui permainan estafet. Mempraktekkan gerakan memutar badan melalui permainan estafet yang ada di halaman 78. Ini juga nanti dapat pembelajarannya dilanjutkan bersama Bapak Penjasi anak-anak yang di halaman 78. Di halaman 79 kita belajar bidang studi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh maaf, bukan bahasa Indonesia yang di halaman 79. Itu adalah bidang studi PPKN. Bidang studi PPKN kita diajak menjelaskan tata tertib saat upacara bendera di sekolah. Tata tertib saat upacara bendera di sekolah. Mari kita lihat halaman 79. Di halaman 79 di situ ada gambar di mana murid dan guru mengikuti upacara bendera. Jadi di situ kita disuruh memperhatikan apa saja yang harus kita lakukan sebagai murid bahkan sebagai guru. Ada di situ teks bacaannya. Setiap hari Senin pagi siswa SD Pelangi melaksanakan upacara bendera. Saat upacara siswa harus menaati tata tertib upacara bendera. Tata tertib upacara bendera antara lain adalah berbaris di lapangan dengan rapi. Siswa juga harus memakai seragam sekolah yang lengkap. Selain itu juga siswa tidak boleh mengobrol dan bercanda. Seluruh siswa melaksanakan upacara bendera dengan tekun dan disiplin. Apa saja tata tertib upacara bendera di sekolahmu? Apa saja yang kita lakukan saat upacara bendera? Tetap peraturannya sama dengan sekolah yang ada di gambar halaman 79. Kita itu memakai seragam dengan lengkap, topi dasi, atributnya, bahkan sepatu dengan warna hitam dan kaos kaki warna putih. Berbaris dengan rapi, tidak bermain-main di barisan, tidak ribut dan tidak bercanda. Melaksanakan upacara bendera kita harus tertib. Dan mari kita lihat juga gambar yang kedua di halaman 79. Perhatikan gambar itu nak. Ceritakanlah kegiatan yang terdapat dalam gambar itu. Coba lihat dia, perhatikan benar-benar. Tuliskan pelanggaran yang dilakukan saat pelaksanaan upacara bendera. Tuliskan ada 4 pelanggaran yang mereka lakukan. Antara lain itu satu contohnya, ada yang bercerita sama temannya, tidak tertib, barisnya tidak bagus, dan ada juga tidak memakai seragam sekolah yang lengkap, dan masih ada yang lain. Jadi itu nanti yang kamu isi di halaman 79. Apa saja pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa yang ada di halaman 79 bagian bawah ya nak. Nah, sekarang kita melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia. Bidang studi bahasa Indonesia membuat pertanyaan berdasarkan cerita dan mengamati ciri-ciri benda dalam cerita. Membuat pertanyaan dalam cerita. Di situ ada keterangannya di halaman 80. Dibuat pertanyaan seperti yang ada di sini. Dan bacalah, amati benda-benda apa yang ada di sekolahmu. Dan sesuai dengan gambar ini apa saja yang ada di sini. Dan nanti kita akan disuruh membuat tugas membuat kalimat pertanyaan. Itu di situ ada dibuat rumus menjawab adik Simba. Menjawab adik Simba juga dapat membantu memahami isi cerita. Ingat, adik Simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa,
mengapa, dan bagaimana. Membuat kalimat pertanyaan yang di sini adik Simba ini berarti ada berapa dia? Apa? 1. Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Jadi nanti kita membuat kalimat 6 pertanyaan dengan kata-kata apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, dan bagaimana. Dari teks ini kita membuat pertanyaan nanti sesuai dengan petunjuk yang akan disuruh mengerjakan soal halaman 81. Marilah kita lihat contohnya, ada juga di situ pertanyaan, apa tugas yang diberikan ibu guru kepada Lani dan teman-temannya? Nah, itu 1. Di mana mereka melakukan pengamatan? Siapa saja yang bertugas mengamati benda-benda di sekolah? Mengapa mereka mencatat benda-benda tersebut? Bagaimana cara mereka membuat laporan pengamatan? Inilah yang akan kita jawab, dan jawabnya itu nanti ada di teks yang di kotak warna coklat halaman 80. Bacalah dulu teksnya, mengamati benda-benda di sekolah, baru bisa kamu jawab pertanyaan yang nomor 1 dan nomor 5. Nah, terus kita beralih kepada tugas halaman 81. Kita juga disuruh di situ, buatlah pertanyaan menggunakan rumus adik Simba dengan teman bermain di lingkungan sekolah. Ini nomor 2-nya. Yang nomor 1 kita disuruh, setelah jam istirahat siswa berbaris di depan kelas. Barisan siswa yang paling tertib akan masuk ke kelas terlebih dahulu. Apakah di sekolahmu juga berlaku aturan seperti itu? Menurutmu mengapa siswa harus tertib berbaris? Jawablah itu nanti. Dan nomor 3, buatlah kalimat menggunakan kosakata sekolah, tugas, pengamatan. Bahkan buatlah kalimat, jawablah juga nomor 4, menuliskan contoh gerakan memutar badan. Nanti itu jawaban nomor 4 bisa kamu ambil dari halaman 78, yaitu penjas. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Yang menjadi tugas kita adalah halaman 80 dan 81 yang dikirim melalui video, dan tolong ini dipindahkan, dikerjakan di buku latihan jawabnya saja. Di buku latihan jawabnya saja. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang ibu terangkan anak-anak dapat mengerti dan memahami. Bahkan soal-soal yang akan kita lakukan dapat dijawab dengan baik. Sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa hidup sehat, cuci tangan, minum air putih, dan jangan lupa baca firman 1 pasal 1 hari. Terima kasih. Shalom.